Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu rekan-rekanku semuanya. Apa kabarnya pada kali ini? Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti perkuliahan lewat daring, kuliah online untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kita mengambil materi pokok tentang sistem manajemen data. Alhamdulillah, Pak Jairani di sini juga dalam keadaan sehat, sehingga kita mampu bertemu meskipun pertemuan lewat tatap maya, lewat daring untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Alhamdulillah, untuk pada kesempatan ini mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kita memasuki pertemuan yang ke-9. Kemarin rekan-rekanku semua sudah mengikuti ujian tengah semester dan semoga hasilnya baik. Apabila belum baik, nanti diperbaiki di ujian akhir semester. Apabila sudah baik, dipertahankan, gitu kan. Jadi tidak perlu panik untuk hasil dari ujian tengah semester. Baik rekan-rekan, sebelum kami memulai, seperti biasa kami sampaikan tentang tujuan pembelajaran dari kita mempelajari materi subpokok bahasan tentang sistem manajemen data. Tujuan kita mempelajari bab ini adalah setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk yang pertama mengerti dan memahami tentang sistem manajemen data. Yang kedua, mahasiswa mampu mengerti dan dapat melakukan langkah-langkah dalam manajemen data. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengerti dan memahami sistem manajemen data. Apa itu sistem manajemen data? Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami dan mengerti peran pengelola database. Itu rekan-rekanku semuanya terkait dengan tujuan pembelajaran kita mempelajari tentang materi subpokok bahasan tentang sistem manajemen data. Baik, kita langsung masuk pada materi pokok bahasan. Manajemen data merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya informasi. Di depan kita sampaikan bahwa sumber daya informasi bagi perusahaan atau organisasi sangat penting, seperti sumber daya yang lain. Nah, kalau kita melakukan proses produksi, kita perlu manajemen sumber daya alat, kita perlu manajemen sumber daya bahan. Nah, begitu juga sumber daya informasi. Sumber daya yang fisik, bagaimana kita mau mengelola tenaga kerja, bahan baku, sumber daya manusia, dan segala macam. Nah, sementara ketika kita mengelola sumber daya informasi, kita perlu pengelolaan sumber daya informasi dengan manajemen data yang tepat. Data-data informasi dalam suatu organisasi atau perusahaan harus disimpan dengan aman, rapi, dan terstruktur. Agar apa? Agar ketika dibutuhkan selalu siap.
Begitu juga ketika kita mengelola sumber daya yang lain. Misalnya mengelola sumber daya manusia. Bagaimana sumber daya manusia tersedia keahliannya. Bagaimana sumber daya manusia terjaga produktivitasnya. Nah, begitu juga sumber daya informasi atau sumber daya data. Orang yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya informasi atau sumber daya data adalah pengelola data. Dalam suatu organisasi ada yang namanya spesialis data. Perangkat lunak yang mengelola database disebut dengan sistem manajemen database atau DBMS, Database Management System. Database Management System ada manajemen pengelolaan suatu bahasa deskripsi data yang digunakan untuk menciptakan database serta mengelola database yang menyediakan isi data bagi pemakai. Sebetulnya hampir sama ketika kita mengelola sumber daya fisik yang lain. Saya contohkan ketika kita mengelola sumber daya bahan baku. Bagaimana sumber daya bahan baku itu tersedia jumlahnya, tersedia kualitasnya, dan tersedia kelangsungannya. Nah, kalau database atau database management system DBMS ini bagaimana data-data ini deskripsi data digunakan tepat sesuai. Kenapa? Yang akan menggunakan data adalah manajemen dalam pengambilan keputusan. Sehingga DBMS itu bagaimana menyediakan isi data maupun bagaimana mengelola bahasa dari data itu. Kalau data yang dibutuhkan untuk pemasaran, mestinya data-data yang berkaitan dengan bagaimana manajemen pengambilan keputusan untuk pemasaran. Nanti di belakang kita akan pelajari tentang bagaimana data manajemen, data informasi manajemen untuk akuntansi misalnya. Data informasi manajemen untuk pemasaran misalnya. Nanti akan kita bahas pada pembahasan yang lebih lanjut. Nah, database yang menyediakan isi data dan bahasa tadi harus siap digunakan untuk pemakai. Dengan demikian, database management system penting untuk pengelolaan data. Di mana pengelolaan data nanti, seperti saya sampaikan tadi, yang bertanggung jawab dalam penyimpanan data, dalam pengelolaan data adalah pengelola data. Nah, data-data yang dikelola, yang disimpan, akan dimanfaatkan oleh user atau pemakai. Yang mana yang digunakan? Yang relevan, yang mana data digunakan akan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan, kebutuhan yang diinginkan oleh user atau pemakai. Kalau kita bicara manajemen data, seperti saya contohkan, kita mengelola material. Bagaimana pengelolaan material, apakah itu material bahan baku, proses produksi, sampai pada jadi bahan jadi. Kita menganalogkan manajemen data seperti kita mengelola manajemen sumber daya yang lain. Karena apa? Sumber daya informasi seperti sumber daya yang lain. Ya sumber daya manusia, yang sumber daya alat, ya sumber daya bahan. Kegiatan manajemen data meliputi yang pertama pengumpulan data. Data-data dikumpulkan dari berbagai sumber. Sehingga apapun bentuknya, apapun macamnya, data-data semua dikumpulkan. Ingat, manajemen sumber daya informasi adalah pengelolaan
sumber daya data dan informasi. Nah, yang pertama langkahnya adalah bagaimana pengumpulan datanya. Setelah data dikumpulkan, ada pengujian data. Pengujian data meliputi dari apakah data itu relevan atau tidak, apakah data itu asli atau hoax, apakah data itu masih update atau sudah usang atau update. Ini semua di ujian data. Data dikumpulkan, data baru dipilah-pilah yang relevan, yang bermanfaat, daripada nanti banyak data tapi tidak punya relevansi yang kuat terhadap permasalahan manajemen yang dibutuhkan. Kegiatan manajemen data yang ketiga adalah penyimpanan data. Kalau sudah dikumpulkan, kemudian diuji validitasnya, relevansinya, data akan disimpan dengan kode-kode tertentu. Oh, ini data untuk ini untuk data ini, untuk data ini. Nah, yang selanjutnya adalah pemeliharaan data. Demi keamanan data harus dipelihara. Mestinya memelihara data tidak seperti memelihara hal-hal yang lain atau barang-barang yang lain. Kalau memelihara sumber daya yang lain, misalnya alat, ada maintenance. Tapi pemeliharaan data beda. Sedangkan yang kelima adalah penamaan data. Penamaan data dibutuhkan dalam rangka apa? Untuk membuat identitas. Oh, misalnya kita ngambil data pemasaran. Yang kita ambil adalah pemasaran data 3 tahun terakhir. Berarti ada dinamakan data pemasaran tahun Men 3, tahun Men 3, Men 2, tahun Men 1 dari data yang sekarang. Dinamakan lagi data pemasaran untuk kompetitor, data pemasaran umum maupun data pemasaran perusahaan. Ada dinamakan agar apa? Memudahkan dalam memilah dan memilih. Oh, data pemasaran 2002 tinggal diambil. Data pemasaran 2001 tinggal diambil. 2021 mohon maaf. Dan yang keenam adalah organisasi data. Pertanyaannya, kenapa perlu organisasi data? Pengorganisasian data diperlukan dalam rangka apa? Untuk memudahkan manajemen dalam mengkoordinasikan. Anda bisa bayangkan ketika tidak ada organisasi data, semua data kumpul jadi satu. Ketika mau mencari, kita akan kesulitan. Tapi ketika ada pengorganisasian data, misalnya, organisasi data penjualan 5 tahun terakhir, berarti 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. Yang kira-kira relevan bisa juga data 2018 masih relevan, misalnya. Perlu diorganisasi. Pengorganisasian data untuk memudahkan dalam memaknai data untuk pengambilan keputusan. Ya, kalau kita misalnya ingin mencari data penjualan suatu produk yang sama dengan produk kita, mestinya penjualan mulai dari 18, 19, 20, 21, 22 bisa juga masih relevan. Yang terakhir, manajemen data harus mengambilan data untuk pemakai. Kalau sudah dikelola dengan baik, dikumpulkan, diberi penamaan, dibuat organisasi yang baik, pengambil keputusan, pengambil atau pemakai data untuk memakai itu akan mudah. Kita mengambil situasi penjualan 3 tahun terakhir. 21, 22, 20. 20 ini masih kegawa-gawa COVID misalnya. Dari 1, 2, 3 sampai 7 dalam manajemen data ini, data dikelola sedemikian rupa sama seperti kita mengelola sumber daya yang lain. Sehingga apa? Dalam pengambilan
data tadi untuk user atau untuk pemakai sudah jelas. Ini manajemen data. Sebetulnya yang dimaksud dengan data itu apa sih? Database adalah suatu koleksi data komputer yang terintegrasi dan diorganisasikan. Disimpan dalam suatu cara yang mengendalikan pengambilan kembali catatan-catatan dalam banyak file yang mempunyai hubungan logis yang dimaksud dengan konsep database. Kalau di depan tadi saya sampaikan bagaimana manajemen data. Sebetulnya hakikatnya manajemen data adalah bagaimana konsep database. Sehingga dalam pengelolaan data kita kebanyakan mengatakan bahwa database yang dibutuhkan. Sekarang database menjadi tren, sekarang database menjadi sesuatu yang sangat penting. Bagaimana pemasaran kita membuat bagaimana database yang ada. Bagaimana progres produksi kita membuat database yang ada. Pengelolaan data, manajemen data meliputi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita melihat konsep database, di mana koleksi data komputer tersimpan terintegrasi. Semua data-data yang ada tersimpan dan terintegrasi. Kami contohkan ketika membuat manajemen data untuk pengumpulan data langkah yang pertama. Sehingga bagaimana data itu dikumpulkan? Terkoleksi data dalam satu komputer dan terintegrasi satu dengan yang lain. Selanjutnya data itu diorganisasikan. Disimpan dalam suatu cara yang mengendalikan pengambilan kembali. Artinya apa? Ketika data disimpan dalam manajemen data tadi, baik mulai dari penyimpanan, pemeliharaan, penamaan, pengorganisasian, sehingga untuk dilakukan pengambilan kembali kan mudah. Pengambilan kembali catatan-catatan dalam bentuk banyak file yang mempunyai hubungan yang logis. Artinya bahwa data-data yang disimpan itu punya makna. Data-data yang disimpan itu punya arti. Inilah konsep database. Ada dua tujuan dalam database. Tujuan utamanya adalah yang satu meminimalkan pengulangan data. Kalau sudah tersimpan, terintegrasi, terorganize dengan baik, insya Allah data tidak tumpuk-undung. Loh, ini pengulangan data yang tahun lalu misalnya. Hanya dirubah namanya, tapi maknanya masih tahun-tahun yang lalu. Selain itu, data akan mencapai independensi data. Data tidak direkayasa, data tidak digawe-gawe. Independensi data adalah kemampuan untuk membuat perubahan dalam struktur data tanpa membuat perubahan dalam program data maupun proses data. Kalau kita melihat konsep data dan manajemen data, kita punya gambaran bagaimana mengelola data. Itu seperti kita mengelola sumber daya yang lain, tetapi kalau untuk kita mengelola data tidak kelihatan tersimpan dalam satu alat komputer. Itu
konsep database. Bagaimana menciptakan database? Proses penciptaan database dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, menentukan kebutuhan data. Kalau kita membuat database, tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan data itu seperti apa. Ada banyak kebutuhan data. Ingat, data informasi dibutuhkan guna mencapai atau guna manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, kebutuhan manajemen atas data itu apa? Di dalam database kelihatan. Oh, yang dibutuhkan adalah data-data produksi untuk pesaing. Karena kita ingin mengetahui kapasitas produk pesaing. Oh, yang dibutuhkan adalah data-data perubahan perilaku konsumen. Karena kita akan melihat produk-produk yang diinginkan konsumen. Kalau saudara melihat contoh bagaimana kebutuhan data untuk pengambilan keputusan manajemen, saudara bisa melihat produk-produk consumer good. Misalnya produk white coffee. White coffee itu kebutuhan kopi banyak karena penduduk Indonesia 280 juta. Tetapi kopi sebelumnya dimaknai bahwa kopi itu hanya hitam, hanya untuk orang-orang tua, minumnya di pinggir-pinggir lereng-lereng gunung karena tempatnya dingin. Nah, sekarang mindset itu dirubah. Kopi itu putih, bisa dibuat saset yang praktis, diminum untuk semua kalangan. Bahkan kalau saudara melihat iklan-iklan di TV, yang minum kopi adalah bintang-bintangnya anak muda cantik-cantik, bintangnya anak muda yang ganteng-ganteng. Enggak, mindset kopi itu tidak hanya identik dengan orang tua. Mindset kopi tidak identik dengan orang yang di pucuk gunung atau pinggir lereng-lereng gunung. Nah, ketika kebutuhan data sudah terpenuhi, kita melihat perilaku konsumen, kita melihat kondisi ekonomi, kita melihat struktur masyarakat, baru langkah yang kedua menjelaskan data. Oh, ini loh, sekarang penduduk itu datanya adalah dinamis. Tingkat pendapatan ekonominya relatif ada. Kemudian dinamisasi penduduk tidak hanya orang tua-tua saja, tapi juga orang-orang muda. Kemudian bagaimana menjelaskan data bahwa sekarang tingkat stresnya tinggi karena persaingan yang sangat ketat. Sekarang tempat-tempat untuk istirahat, tempat-tempat untuk nongkrong bermunculan karena masyarakat kita banyak yang stres. Nah, setelah data dijelaskan, langkah yang ketiga memasukkan data. Oh, kalau demikian, bagaimana masyarakat di kita, datanya kita masukkan, masyarakatnya banyak, kebutuhannya untuk nongkrong tinggi, tingkat stresnya tinggi, sehingga perlu alternatif minuman, tidak hanya minuman air putih, tidak hanya minuman teh, tapi minuman yang hangat-hangat menghangatkan. Dibuatlah kopi, white coffee saset. Anda bisa lihat sekarang white coffee saset itu macam produknya berapa aja, banyak sekali kan. Karena itu tadi, ini salah satu contoh bagaimana menciptakan database. Contoh untuk kebutuhan kopi, dalam hal ini white coffee. Nah, kalau begitu, bagaimana manajer database-nya?
Manajer database adalah elemen yang paling penting karena menangani permintaan data dan pemakai. Di depan kami sampaikan bagaimana manajemen data, kemudian kita lakukan pada bagaimana menciptakan database. Sekarang adalah manajer database, di mana manajer database adalah elemen yang paling penting karena menangani permintaan data dan pemakai. Kalau kita menangani permintaan dan pemakai, manajer database bertanggung jawab terhadap sinkronisasi data informasi. Sehingga bagaimana manajemen data tadi ini harus dilakukan oleh manajer data. Dengan demikian, data-data yang sudah ada ini sudah mempunyai arti, sudah mempunyai makna. Sehingga apa? Bagaimana data yang dikumpulkan dari berbagai sumber tadi akan sudah diolah sedemikian dengan rupa dengan manajemen data yang ada sehingga tinggal digunakan oleh pemakai. Data sebagai sumber daya informasi, sebagai sumber daya yang lain perlu dikelola secara sistematik dan organisasi yang mulai harus bekerja secara profesional. Kalau kita bekerja dengan profesional dari pengumpulan data, ya tahap 7 tadi, sampai bagi mengorganisasi data, semuanya akan berjalan sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan konsep manajemen. Kalau begitu, bagaimana organisasi data dalam pengelolaan sumber daya informasi bisa profesional dan bertanggung jawab. Kenapa? Kalau kita sudah bekerja secara profesional, bertanggung jawab, data yang dihasilkan dengan berbagai tahap manajemen data tadi sudah siap digunakan untuk pengambilan keputusan pemakai. Dengan demikian, pemakai data akan mendapatkan manfaat atau utility yang maksimal. Karena tidak akan mengulang lagi. Tidak tepat. Data yang dibutuhkan untuk pengembangan produk, oh ini. Data yang dibutuhkan untuk pengembangan pemasaran, oh ini. Ya, manajemen atau manajer data sudah bekerja secara profesional. Dan tidak kemudian harus sistematik. Karena sebagai sumber daya informasi, data itu akan berkaitan. Manajemen data dapat dialokkan pada suatu pendekatan manajemen ataupun analisa masalah. Pendekatan ini untuk memudahkan dalam langkah-langkah pengelolaan sumber daya informasi. Untuk memudahkan dalam manajemen data. Langkah-langkah ini 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Yang pertama mengidentifikasikan masalah. Kalau ini sudah bicara pada pemakai. Sudah ada identifikasi masalah. Kalau masalahnya pengembangan produk, database yang digunakan, produk manajemen informasi yang digunakan mesti yang berkaitan dengan pemasaran. Tetapi kalau untuk pengembangan produk, Pak Jani contohkan tadi, ada berbagai variabel. Masalah kita di mana? Oh, masalah kita di lemahnya sumber daya manusia misalnya. Oh, kalau begitu data yang dibutuhkan adalah ini. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah ini penting. Agar apa? Kebutuhan data sesuai. Kalau dalam mendefinisikan masalah tidak tepat, salah, kebutuhan data sumber daya data yang informasi yang dibutuhkan juga tidak sesuai. Yang kedua, mendefinisikan keputusan yang diambil. Kalau definisi masalah sudah jelas, dengan demikian keputusan kita apa?
Oh, butuhnya ini. Definisi masalah penjualan kita kok lemah, penjualan kita kok menurun, apa sebabnya? Oh, ternyata kompetitor lebih agresif. Oh, ternyata kompetitor lebih dalam menerapkan teknologi informasi lebih bagus. Nah, sehingga bagaimana mengidentifikasi masalah? Oh, kalau begitu keputusan kita harus begini. Setelah keputusan untuk identifikasi bisa terpenuhi, langkah yang ketiga adalah menjelaskan kebutuhan informasi. Oh, informasi yang butuhkan apa toh? Sama-sama penjualan menurun, tapi informasi yang dibutuhkan beda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Karena apa? Stressing dalam mendefinisikan masalah tadi berbeda. Sehingga keputusan yang diambil dalam identifikasi juga beda. Masalahnya hampir sama antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Kemudian ini bukan menentukan, yang menentukan. Saya ketik ini yang 4, menentukan pemrosesan yang diperlukan. Ingat, kita bicara data adalah bicara sistematis, sistemik. Sehingga bagaimana prosesnya? Kemudian setelah processing kita lihat tepat, jelas. Yang kelima, kita menentukan kebutuhan data. Oh, ternyata kebutuhan data ini yang dibutuhkan. Oh, dalam pengembangan produk yang dibutuhkan data adalah ini. Dengan demikian, ada spesifikasi data. Meskipun dalam pengembangan produk, stressing kita di mana? Penekanan kita di mana? Apakah di produknya atau di pemasarannya? Atau di modifikasi harganya misalnya. Spesifikasi data ini digunakan dalam rangka apa? Untuk menjadi bahan dalam pengambilan keputusan. Demikian rekan-rekanku untuk pembahasan pada kali ini. Kita membahas tentang manajemen sistem manajemen data, mohon maaf. Sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa manajemen data pada hakikatnya adalah mengelola data untuk disimpan, diproses menjadi data yang siap digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam pemrosesan data tadi ada langkah-langkah. Dalam manajemen data ada langkah-langkah. Bahkan dalam kita mengelola database harus ada langkah-langkah. Semua serba sistematis. Harapannya apa? Bahwa kalau semua sistematis akan saling menguatkan. Akan saling melengkapi. Dengan demikian bahwa manajemen data sangat penting bagi organisasi perusahaan dalam mengelola sumber daya informasi. Karena apa? Data informasi yang salah, tidak akurat, akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Sumber daya informasi seperti sumber daya yang lain, pengelolaan juga harus secara profesional. Kalau salah dalam pengambilan keputusan dalam sumber daya informasi, sama juga dengan sumber daya yang lain, terjadi kerugian yang tidak kecil. Tetapi sebaliknya, apabila kita profesional baik dalam mengelola sumber daya, informasi akan menguntungkan perusahaan atau organisasi. Demikian rekan-rekanku untuk pembahasan pada kali ini. Kita membahas tentang sistem manajemen data. Di mana kita bicara manajemen, kita bicara sistem, harus informasi sumber daya data yang saling terkait. Pengelolaannya juga sistematis. Pengelolaan yang sistematis, profesional, diharapkan sumber daya informasi akan bermanfaat yang maksimal bagi organisasi perusahaan.
Demikian rekan-rekan untuk pembahasan pada kali ini seperti biasa nggih. Untuk bahan diskusi dan evaluasi kami berikan 3 soal. Silakan untuk didiskusikan, dipelajari dengan baik. Kalau ada kendala bisa ditanyakan kepada Pak Jelani. Terima kasih rekan-rekanku atas segala komitmen dan perhatiannya untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kita masuk pada pertemuan yang ke-9. Kami akhiri. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.